Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan saya Rudianto Rumahorbo. Ya, kalau kalau Rumahorbo itu yang orang Batak pasti tahu itu orang Batak gitu. Tapi kalau dia bukan orang Batak, dia pikir saya orang Jawa gitu ya. Karena ada bonya gitu. Rudianto Rumahorbo begitu ya. Ya, jadi saya juga dosen tetap di STT IKAT sekaligus saya koordinator untuk pelaksanaan kelas online ini sebenarnya. Jadi menjadi tanggung jawab saya untuk tetap agar kelas ini bisa berjalan dengan baik sampai nanti Bapak Ibu juga menyelesaikan tesis secara tidak langsung akan menjadi tanggung jawab saya juga. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dosen pembimbing satu orang satu, tapi jadi dua karena saya akan selalu ikut membimbing Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, karena ini kelas S2, maka saya pengen tahu pandangan Bapak Ibu, tapi saya tidak akan minta banyak, paling sedikit 3, paling banyak 5, tentang pemahaman Bapak Ibu tentang Roh Kudus itu, gitu ya. Roh Kudus itu sebenarnya apa yang Bapak Ibu tahu tentang Roh Kudus, ya? Apa yang sebenarnya lebih enak kalau ngajar dokter itu lebih enak lagi. Kalau ngajar dokter pemateri cukup satu kali, sisanya mahasiswa yang menjadi pemateri ya, dosennya itu hanya jadi penanggap gitu ya. Nah, sebenarnya di S2 pun hampir seperti itu. Karena dalam program S2 itu eh, bukan hanya mendeskripsikan teori, tapi lebih kepada pengembangan. Pengembangan sesuatu yang sudah kita mengerti dan pahami, lalu kita kembangkan sesuai dengan pemahaman kita. Tentunya tidak boleh salah arah. Makanya dalam studi teologi itu ada belajar hermeneutik, ada belajar historis ya, ada sejarah karena tanpa sejarah pun kita tidak akan mengerti secara mendalam tentang pemahaman teologi itu sendiri. Nanti kita akan masuk juga sedikit kepada sejarah perjalanan tentang pemahaman orang Kristen mengenai Roh Kudus ya. Mengenai Roh Kudus kita kilas balik ke belakang, dan juga nanti saya juga akan sampaikan beberapa hal pandangan Rasul Paulus dalam perjanjian baru. Nah, tapi sebelum ke sana, saya ingin uh, kita ingin mendengarkan minimal 3 orang, paling banyak 5, untuk memberikan pemahaman tentang Roh Kudus itu dalam konteks iman Kristen ya, dalam konteks iman Kristen. Oke, silakan. Siapa kira-kira yang bersedia membagikan ilmunya ya dalam semboyan eh, kelas pasca sarjana itu selalu saya tekankan begini, kita harus sepakat walaupun tidak sependapat ya, kita sepakat walaupun tidak sependapat, karena dalam pemahaman teologi ada yang dikenal dengan istilah paradoks. Paradoks itu terlihat seperti bertentangan, tapi sebenarnya dia saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak waktunya lagi di kelas S2 kita memperdebatkan tentang baptisan, yang mana yang benar, percik atau selam. Tidak waktunya lagi. Itu perdebatan di kelas S1. Kalau S2 tidak ada lagi perdebatan seperti itu ya. Oke, silakan. Silakan. Ya, minimal kalau kalau hanya 2 ibu di sini, berarti minimal 1 orang dari ibu itu harus berpendapat juga, mewakili. Silakan. Aduh, Pak Rudi sudah Ayo. nembak-nembak aja ini. Iya Selamat harus kan, malam semuanya. karena begini Bu, waktu Yesus disalibkan justru hanya laki-laki hanya satu yang ikut ke kayu salib, perempuan yang selalu setia mendampingi Yesus sampai ke kayu salib begitu ya.
Tapi di kelas ini kebetulan hanya dua orang ya, hanya dua orang karena Ibu Eli ikut ya, sudah pernah dapat Sebelah mata ya? kuliah ini, jadi dia ya ikut mata kuliah perilaku organisasi dia. Ya, silakan. Iya, Ibu Elim. Oke, dari aku ya, Pak Rudi ya. Tentang Ya, Roh Kudus ya, Pak Rudi ya. ya Kalau di betul. eh, eh, kalau di Yohanes 14 yang ayat 15 sampai berapa? 31 perikopnya memang terus disebut Yesus menjanjikan penghibur. Ya, Dan di ayat 25-nya, saya bacain boleh ya. Semuanya itu kukatakan ya, kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau dari pandangan saya pribadi ya based on firman ini bahwa Roh Kudus itu ya yang diutus oleh Allah itu sendiri pribadi ya Tritunggal ya, dan memang akan ngajarin kita, bahkan ngingetin kita akan semua hal yang telah Yesus ajarkan gitu. Jadi pengingat juga kayak gitu sih Pak Rudi. Bener-bener nge-guide, ngingetin. Jadi dan di situ juga dibilang kalau kita memang terus deket dengan Tuhan itu sendiri gitu. Jadi Roh Kudus akan working on gitu ya, apa terus bekerja kali ya kayak gitu. Dan memang ini janjinya Tuhan Yesus. Itu sih dari aku baru di thank you. oke. Ya, biblika sekali ya. Artinya Roh Kudus itu sebagai apa ya namanya pengingat, terus kalau guide itu berarti penunjuk arah ya. Karena kalau tidak bisa menunjukkan arah, maka dia tidak guide juga. Mungkin kalau saya mau ke Manado, saya lebih memilih untuk eh, Pak Gideon ini yang saya tanya tentang Manado daripada Pak Guntur ya. Ya, walaupun Pak Guntur katanya sudah pernah ke Manado, saya lebih percaya kepada Pak Gideon karena dia dari sana kan begitu, bahkan mungkin lahir di sana. Oke, terima kasih Ibu Mary. Ibu Mary. Oke, dari yang lain silahkan. Ya, Shalom Pak Pendeta Rudi, puji Tuhan. Ya, Eh, saya mau eh, tentang Roh Kudus. Yang pertama tadi Pak dosen mengatakan 3 hal. Yang pertama tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus adalah Allah. Yang kedua, eh, Roh Kudus membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya kepada Tuhan itu karena Roh Kudus. Lalu yang ketiga, Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia untuk memperlengkapi orang percaya dengan tujuan untuk melayani dan mempermuliakan Tuhan. Kalau diminta 3, demikian Pak dosen, Tuhan memberkati. iya, udah dapat 3 ya. Tadi saya bilang sebenarnya minimal 3 orang ya berpendapat, ya kan? Tapi Pak Michael eh, menarik kesimpulan tidak apa-apa, dia berikan 3. Jadi sudah hampir tuntas sebenarnya kalau Pak Michael katakan Roh Kudus itu Allah. Terus apa lagi tadi Pak? Apa tadi Pak? 2 lagi Pak? Satu memberi karunia, terus satu lagi apa tadi? Roh Kudus Allah, yang kedua Roh Kudus yang membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga Oh, Roh Kudus menginsafkan, ya. Roh Kudus menginsafkan. menginsafkan. Iya. Lalu Ya, memperlengkapi setiap ya, orang percaya dengan karunia-karunia. ya. Oke, itu udah hampir lengkap ini kalau kalau semuanya sudah mengerti nanti ya kita langsung tutup aja, nanti langsung berdoa kan, berarti sudah tuntas masalah Roh Kudus. Oke. Oke, silakan yang lain. Terima kasih Pak Gideon
Ya, saya panggil Pak Gideon. Kebetulan opung saya namanya Gideon, Pak. Jadi saya nggak panggil Pak Michaelnya. Jadi saya, Oh, Horas, mau lihat godang, Abang. oke, lanjut. Saya Ya, nambah satu aja deh, Pak ya, Rudi. ya, silakan. Itu karena semua sudah disebutkan, jadi Roh Kudus itu dan memberi dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jadi Roh Kudus diberikan pada orang percaya untuk seperti tadi, yaitu sebagai penolong, penghibur, pemberi karunia, talenta. Karena memang setiap orang yang percaya dia akan diperlengkapi untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Itu aja Pak Rudi dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Boleh Pak ya, saya tambah Ya, sedikit. Pak. Ya, Pak Joni Silitonga. Silakan, Pak. Ya, apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi, saya pikir itu saya nggak sebutkan lagi. Tapi satu hal yang saya tahu juga, Roh Kudus itu mendiami orang percaya, dan Roh Kudus itu membantu dalam proses pengudusan umat Tuhan, ya. Termasuk di dalamnya juga adalah buah roh yang kita miliki sebagai proses dari pertumbuhan kita sebagai murid Yesus. Ya, di samping Roh Kudus memberikan karunia-karunia, ya, untuk orang percaya di dalam penata layanan dan sebagainya. Saya pikir itu aja yang saya tambahkan. Ya, berarti Roh Kudus itu berperan ya, sangat berperan ya dalam pembenaran ya. Termasuk, apakah itu termasuk juga dalam membimbing orang untuk mengubah karakternya, Pak? Ya, termasuk Pak. Termasuk. Ya, Menginsafkan. ya, ya. Oke, oke. Terima kasih Pak Joni. Oke, satu lagi mungkin ya, boleh? Saya Pak, Pak Roy, Saya, Pak. silakan Pak Roy. Pak Roy. saya tadi teman-teman sudah banyak juga ngasih kan Pak. Kalau dari saya sih dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga ya Pak ya. Kita kan akan menerima kuasa ya. Jadi Roh Kudus itu memberikan kuasa bagi kita karena itu dijanjikan Kristus juga ya. Yesus ketika dia naik juga ya, kalau kita didiami oleh Roh Kudus maka kita akan penuh dengan kuasa. Bahkan Roh Kudus juga yang memberi keberanian bagi kita untuk memberitakan Injil, dan Roh Kudus juga yang akan menuntun kita juga waktu kita berdoa ya. Jadi peranan Roh Kudus akan banyak membantu kita ketika kita membangun hubungan dengan Bapa gitu ya. Karena memang kan ketika manusia jatuh dalam dosa kan yang terputus itu kan hubungan koneksi ya dengan Tuhan ya. Jadi dengan adanya kita percaya Yesus, kita memiliki Roh Kudus dan kita bisa berkomunikasi dengan Bapa dengan pertolongan Roh Kudus. Mungkin itu dari pendapat saya, Pak. Silakan teman tadi yang Iya, berarti artinya dengan adanya Roh Kudus itu konektivitas kita dengan Allah kembali terhubung, begitu, Pak Roy? Iya Pak. Membantu Ya. kita, Pak. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan kejadian pasal 3, bahwa ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka ada satu situasi yang kadang-kadang kita lihat itu kurang masuk akal, karena ada pernyataan firman di sana, Adam, di manakah engkau? Kan gitu ya. Padahal kodrat Allah itu adalah Allah yang maha tahu, yang harusnya itu tidak keluar dari perkataan Allah, ya. Tapi Musa sedang menjelaskan bahwa di mana ada satu hubungan yang sudah terputus, mungkin lebih kepada kesana itu, di mana yang selama ini Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa berkomunikasi secara rohani dengan Tuhan, tapi dengan adanya dosa itu maka komunikasi jasmani itu, komunikasi rohani itu menjadi terputus, maka Allah menggunakan komunikasi jasmani di sana. Lalu dia berkata, Adam, di manakah engkau? Kalau tidak, nanti kita akan berpikir seolah-olah Tuhan tidak tahu di mana Adam, ya kan? Tapi artinya keberadaan manusia itu yang kalau kita kaitkan dengan
apa yang dikatakan Pak Roy tadi, bahwa hubungan rohani itu sudah terpisah, dan ketika Roh Kudus ada dan Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya, maka hubungan itu kembali terjalin lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak ada lagi, saya akan mulai menyampaikan materi saya. Ada lagi kah? Kalau tidak ada lagi, Saya Pak. ya Boleh, Pak. Pak Kelvin. Ya, silakan Pak Kelvin. Ya, Shalom Pak. Terima kasih untuk jawaban teman-teman. Menambah wawasan pandangan saya juga. Mungkin saya mau menyampaikan bahwa Roh Kudus itu adalah materai, Pak. Materai keselamatan. Seperti di Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan, kita ini dimateraikan dengan Roh Kudus. Kita ini dipastikan hidup kita selamat, ya. Nah, materai itu adalah Roh Kudus. Jadi seperti perkawinan bangsa Yahudi, di mana ketika mereka ingin menikahi seorang wanita, ya mereka menikahi mempelai, mereka membuat apa? Dikalungkan begitu ya. Nah itu nanti sampai kapan kedatangan mempelai pria itu datang untuk mengkawinkan mempelai wanita itu ya sama seperti itu mungkin gambarannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi Roh Kudus itu ya. Oke, sorry, terputus karena anak saya sedang menyampaikan sesuatu. Nah, oke, saya sudah mengerti pada prinsipnya bahwa kita semua yang ada di kelas ini mengaku bahwa Roh Kudus itu Allah ya. Berarti tidak ada, kita seragam ya. Tidak ada pandangan-pandangan yang ada di luar itu ya. Karena dalam dunia akademik ya sah-sah aja, silakan berpendapat. Kalau ada 1-2 orang yang berpendapat bahwa Roh Kudus itu bukan Allah, silakan saja untuk berpendapat begitu ya. Nah, karena ini dalam dunia akademik ya, kecuali kalau kita masuk dalam dunia doktrinal gereja ya, maka kita akan mengikuti aturan mainnya. Sebentar. Ya. Nah, dalam sejarah perjalanan Roh Kudus, maka ada beberapa hal di sana dalam pandangan ortodoks. Di situ dikatakan pada abad permulaan doktrin Roh Kudus tidak banyak mendapat perhatian. Penekanannya itu lebih banyak kepada pengalaman, bukan kepada doktrin. Jadi mereka melihat pengalaman dari Roh Kudus itu, mereka melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, sekalipun demikian tidak ada pengalaman yang keliru tentang Roh Kudus, meskipun tidak ada definisi doktrinal pemahaman ortodoks tentang Roh Kudus, disaksikan gereja mula-mula dalam formula baptisan yang terdapat dalam kredo para rasul, yaitu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal ini menunjuk bahwa gereja mula-mula secara mutlak mengakui kealahan dan kepribadian Roh Kudus. Jadi sejarah perjalanan Roh Kudus itu sebenarnya pada awalnya itu sudah tepat. Mereka mengakui kealahan dari Roh Kudus. Sekalipun tidak ada doktrin yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu, tetapi dalam pengalaman empiris mereka dalam perjalanan pekabaran Injil, mereka sudah melihat bagaimana peranan Roh Kudus itu bekerja, bukan seperti peranan sesuatu yang hanya bersifat tenaga atau bersifat kuasa, tetapi lebih kepada sebuah pribadi Allah yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Ya. Nah, memang dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata, engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Jadi, namun dalam perjalanan selanjutnya, tentu kita melihat ada perjalanan yang mulai tidak sesuai dengan arah. Ya, ada pandangan Montanisme tahun 170. Ya, tahun 170, Montanisme ini dipelopori oleh seorang yang bernama Montanus dan 2 orang wanita, Priscilla dan Maximilla. Gerakan ini muncul sebagai reaksi
melawan kekakuan dan kesuaman gereja yang terorganisasi. Artinya pada saat itu dia melihat gereja itu seolah-olah kaku, ya. Kan sekarang ini juga banyak orang yang berpendapat itu gereja itu seperti tidak ada Roh Kudusnya, begitu ya. Seperti gereja itu seperti tidak ada Roh Kudus, sehingga mereka melihat bahwa ini hanya sebuah organisasi biasa saja. Itu terjadi pada waktu itu, sehingga penekanan ajaran Montanisme ini adalah pewahyuan tambahan dari Roh Kudus. Dan bahkan dia berpendapat hari kiamat itu sudah sangat dekat pada waktu itu. Padahal kalau kita baca dalam Matius 24 ayat 36, bagaimana Yesus berkata bahwa tentang hari itu anak pun tidak tahu, ya. Jadi moralitas yang tinggi bagi pengikutnya, pandangan Montanisme ini secara resmi ditolak gereja pada waktu itu. Mereka itu, Montanus ini mengalami ekstasi, sehingga dia itu selalu bernubuat atau berbicara tentang hal-hal yang dikatakan ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan kepada saya. Sekarang kan banyak juga terjadi pengalaman-pengalaman rohani yang seperti itu. Ya, seperti hal yang baru, tapi sebenarnya itu sesuatu sejarah yang terulang kembali. Ada orang kadang-kadang berbicara, begitu didoakan, langsung dikatakan tadi Roh Kudus bilang ke saya, kamu harus seperti ini. Ya, lalu begitu dia berbicara di tempat lain, dia katakan Roh Kudus katakan seperti ini. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang Montanus ini melihat pada saat itu tata ibadah gereja itu seperti organisasi biasa yang melakukan seremonial gereja, sehingga pandangan ini pada waktu itu sangat ditolak oleh gereja. Bagaimana menurut Bapak Ibu pandangan Montanisme ini? Ya, bagaimana? Jangan-jangan di ruangan ini ada yang setuju dengan hal itu. Montanisme ini sering menjalankan ekstasi itu semacam dia berdoa, lalu dia meminta hikmat, lalu akhirnya nanti dia menyampaikan, oh ada nubuat seperti ini, begitu. Roh Kudus katakan seperti ini, ya. Kita belum lupa mungkin ada hamba Tuhan juga yang kadang-kadang besok dia pergi ke sorga, lalu turun lagi, lalu dia katakan tema firman Tuhan seperti ini, kan ada dalam sejarah. Nah, kira-kira bisa terulang nggak kembali? Bisa saja, Bapak Ibu. Bisa saja. Oke, silakan. Apakah di sini ada yang mendukung Montanisme ini, atau menurut Bapak Ibu itu betul-betul ajaran yang sesat? Bagaimana? Itu terjadi pada gereja mula-mula. Silakan. Ya, Pak. Ya, Pak Reinhard. Iya. Kalau tadi memang ada, Pak, travel ke sorga, boleh, Pak? Berapa satu paket? Kita pergi bareng-bareng. Iya, saya setuju dengan Pak Rudi kalau ini terulang lagi, berarti ada satu kekeliruan menafsirkan Roh Kudus itu sendiri, ya. Dan mungkin menafsir dengan feeling, bukan dengan akal budi, ya. Jadi saya rasa kalaupun ini terulang lagi di zaman sekarang, seperti Pak Rudi katakan tadi, ya saya juga sering dengar, Pak, ya. Saya sering dengar, udah traveling ke sana, balik lagi. Dan itu memang satu ajaran yang memang bisa kita antisipasi dengan menggali firman lebih benar lagi, gitu ya. Nah, kalau saya sih, tadi pertanyaan Pak Rudi, setuju atau tidak setuju dengan pandangan Montanisme, saya secara pribadi tidak setuju. Itu pandangan saya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Pak Reinhard. Ya, ada yang lain yang setuju? Ya, lebih enak kalau ada yang setuju, ada yang tidak setuju, kan begitu, ya. Saya, Pak. Saya tidak setuju, Pak. Iya, siapa? Edward saya sih, silakan Pak. Pak Edward, silakan duluan. Oke, Pak Edward duluan, baru Pak Danang dari Pak Roy nanti. Wah, tadi makanya saya langsung mute, Pak, karena saya tidak setuju juga. Jadi kalau Bapak cari yang setuju, berarti saya mute lagi, Pak. Iya. Oke, enggak, saya tidak cari yang tidak setuju, hanya mengatakan kan mungkin lebih bisa menggali lebih dalam kalau dalam satu diskusi itu ada yang pro, ada yang kontra, kan begitu, kan? Ya kan? Walaupun ada yang pura-pura pro gitu, ada begitu. Dalam sebuah diskusi dia sengaja pura-pura pro, padahal sebenarnya dia juga tidak setuju, begitu. Silakan.
Oh, Ya, silakan Pak Ya, Edward. kalau ya, oh, ya. Kalau saya pribadi, dulunya saya pernah Pak berpikir begitu karena nggak ada pengertiannya. Jadi kan kalau saya merasa literasi memang penting dan pembelajaran kontekstual menurut firman Tuhan itu penting banget. Nah, semenjak saya belajar lebih kontekstual, saya melihat itu seperti yang Pak Reinhard bilang tadi, banyak sekali pengertian atau pengertian daripada ayat-ayat itu dipelintir sesuai dengan perasaan. Nah, makanya saya juga berpikir kalau ada seseorang, ya saya nggak bilang siapapun itu, yang bisa naik turun surga berarti ada seseorang yang spesial daripada yang lain. Nah, menurut saya itu ketidakadilan Tuhan. Nah, tapi kan kita bisa lihat kodratnya Tuhan itu maha adil. Jadi bukan berarti kalau ada satu yang bisa, yang lain tidak bisa, belum tentu. Dan saya juga bisa merasakan bahwa waktu kita kan kalau maksud saya begini Pak, salah satu contoh yang saya rasakan makin clear waktu saya belajar biblika itu secara kontekstual, banyak orang itu beranggapan doa pendeta lebih dijawab. Sementara dari Yakobus doa orang benar. Nah, ini kan juga perlu kita dalemin ya, Pak. Nah, jadi yang seperti ini yang menurut saya perlu dilihat secara konteks. Dan mata kuliah dari Pak Theo banyak juga membantu saya. Itu, Pak. Terima kasih kira-kira penjelasan saya kenapa saya berada Oke, di posisi tidak setuju. oke. Terima kasih Pak Edward. Iya, ternyata mata kuliah Biblika lumayan berkesan ya. Iya, kan sebagai informasi eh, 12 tahun apa 14 tahun yang lalu saya pernah berdebat dengan beliau itu cukup lama sampai jam 3 pagi ya. Lalu akhirnya saya melihat bahwa lebih lebih idealnya itu kita berpikir secara kontekstual juga walaupun memang dalam penelitian Alkitab itu dalam ilmu hermeneutik ada faktor ada hal-hal lain yang perlu kita gali termasuk historis juga ya, sejarah, terus budaya dan lain sebagainya. Nah, yang akhirnya membawa kita kepada satu pemahaman kontekstual. Lalu kita ambil apakah eh, pernyataan itu relevansinya dalam kehidupan sekarang apa. Oke ya. Terima kasih Pak Edward. Lalu saya serahkan kepada Pak Danang. Silakan. Terima kasih Pak Rudi. Sebenarnya saya juga sangat tidak setuju dengan pandangan Montana ini. Dan menurut saya ini bisa terjadi kenapa? Karena manusia pada umumnya suka sesuatu yang sifatnya magic, sesuatu yang besar, sesuatu yang wow gitu kan. Dan ini yang sangat dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan pengaruh. Itu pendapat saya pribadi. Karena saya sangat tidak setuju mengatakan ada orang dengan gampangnya naik turun surga. Saya pikir itu sangat impossible sekali ya kalau menurut saya pribadi ya. Karena kalau dia udah tahu nikmatnya surga, ngapain dia balik gitu kan? Kecuali dia seperti Paulus gitu kan, bahwa dia mengatakan Paulus belum ke surga, tapi dia sudah apa istilahnya diangkat ke surga di level berapa, kemudian dia mau karena dia mau memberitakan Injil, itulah yang dia mau tetap di dunia ini. Tetapi yang menuliskan itu hanya Paulus. Kalau menurut saya zaman sekarang udah nggak mungkin lagi. Nah, yang kedua adalah menurut saya sangat setuju dengan Pak Reinhard, Pak Edward juga bahwa inilah makanya jemaat perlu dibekali dengan konteks yang benar, pendalaman Alkitab secara mendalam supaya mereka tidak mudah diombang-ambingkan dengan sesuatu yang sifatnya wow, magic. Nah, saya sering juga bertemu dengan orang-orang yang mengatakan Tuhan berbicara pada saya, gitu kan? Tetapi apa yang disampaikan, menurut saya sesuatu yang sifatnya tidak biblical, ya. Dan saya katakan mereka sangat memainkan menurut saya mereka sangat terpengaruh dengan pola pikiran mereka sendiri sebenarnya. Yang saya sebut kalau istilah kerennya self talk-nya mereka sendiri. Self talk-nya mereka itulah yang mereka bawa, mereka klaim sebagai suara Tuhan, suaranya Roh Kudus atau apapun itu. Nah, ini yang makanya kita perlu memverifikasi
soal apa istilahnya perkataan Roh Kudus atau perkataan Tuhan dengan konsep dengan firman Tuhan sendiri. Saya sangat yakin firman Tuhan nggak akan mengatakan pada seseorang mengatakan, kamu beli aja properti itu. Banyak pendeta mengatakan demikian. Yang which is menurut saya Tuhan nggak perlu campur tangan sampai segitu detailnya gitu kan. Karena yang paling penting prinsip daripada firman Tuhan adalah jangan kita cinta uang gitu kan. Nah, tetapi sampai hari ini banyak orang secara umum minta petunjuk daripada pendeta-pendeta atau rohaniawan untuk apa ya suara Tuhan ya, apa Roh Kudus minta saya lakukan. Nah, ini karena mereka tidak memiliki pemahaman firman Tuhan yang kurang mendalam, makanya kita perlu bantu mereka supaya memiliki perspektif yang benar. Itu sih Pak Rudi kalau pendapat saya. Terima kasih. Wow, ya begitu panjang. Nah, kita lanjut dulu ke Pak Roy ini, Pak Roy Fernando ini ya. Silakan Pak Roy. Oh, saya Pak, tadi Pak Aris duluan Pak, enggak. Mau saya. Oh, Pak Aris. Iya, Uh, Pak Aris dulu. Oke, Pak Aris duluan, boleh Pak Aris. Silakan Pak Aris. Baik, kalau melihat dari penjelasannya Bapak tadi, saya setuju malah Pak untuk pandangan montanisme ini. Setujunya kenapa? Karena pandangan ini kan muncul sebagai reaksi untuk melawan kekakuan dan kesuam-suaman gereja. Kan firman Tuhan kan memang karena kamu suam-suam maka aku akan memuntahkan kamu. Jadi menurut saya setuju dengan pandangan montanisme ini untuk melawan itu gitu Pak. Yang kedua, di situ tadi ada dijelaskan bahwa hari kiamat itu sangat dekat gitu ya. Nah, karena memang Yesus sendiri bilang bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saya pikir gerakan ini, montanisme ini, saya pikir tidak bertentangan dengan Alkitab begitu Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, sebelum saya tanggapi ya, silakan. Nanti saya akan tanggapi juga. Silakan Pak Roy. Jadi ada satu yang merasa bahwa oke-oke saja montanisme ini ya. Silakan Pak Roy. Iya Pak, kalau saya sih memang ini saya kurang dalam kali ya masalah apa dengan gerakan ini ya. Tapi yang saya lihat kan memang ini kan sudah disimpulkan oleh bapak-bapak gereja bahwa ini salah lah ya, sesat gitu ya. Tapi satu sisi ya memang kan dari abad 19 ini kita tahu ya kritik histori itu kan terjadi ya. Jadi bagi saya sih saya melihat ada sisi di mana montanisme ini ada sisi baiknya ya. Maksud saya ada yang perlu beberapa yang bisa kita ambil gitu ya. Walaupun kita nggak langsung hakimi langsung total karena mungkin pemahaman saya mungkin yang terbatas ya. Tapi saya ngambil dari 1 Tesalonika 5 juga ya Pak ya gitu. Kita jangan terjebak juga, janganlah dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh ya, dan janganlah anggap rendah nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi memang kalau kita juga padamkan Roh Kudus, ya nanti juga kita tidak akan ada sesuatu yang mungkin itu yang kegerakan-kegerakan Roh Kudus yang bisa kita lihat ya, gitu. Ya jadi kita perlu juga, tapi tetap kata firman Tuhan uji segala sesuatu gitu. Apakah kita bisa uji itu sesuai dengan firman Tuhan seperti kata Pak Nanang tadi ya. Kemudian dari buahnya juga kita bisa lihat gitu. Ya jadi kalau saya secara pribadi montanisme ini menurut saya ya ada sisi baiknya yang bisa kita ambil, tapi yang sisi yang tidak baiknya ya yang itu menyesatkan ya udah di-cut sesat gitu. Saya masih pandangan saya sebatas itu bisanya Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roy. Kepada Pak Aris, kalau kita sudah berbicara tentang kerajaan Allah, maka itu tidak bisa kita tafsirkan bahwa itu berbicara tentang kedatangan Tuhan ya, ya kan? Nanti itu dalam mata kuliah yang berbeda akan lebih didalami sana ya, karena Yohanes Pembaptis selalu mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi pengertian kerajaan Allah itu nanti ada, bukan berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa
Saya tidak mau ibaratnya menjerumuskan Montanisme ini, tapi memang ini berbicara tentang hari kiamat. Uh, uh, Memang dia pakai ayat firman Tuhan di sini dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dalam ketika dia mengalami ekstasi itu, dia menggunakan ini untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang pada waktu itu, ya. Memang di sini memang dikatakan ada kekakuan dan kesuaman gereja yang terorganisasi pada waktu itu. Nah, nanti kan akan ada mata kuliah teologi kontemporer yang kita melihat tujuannya itu baik, tapi sebenarnya dia tidak biblikal. Dia tidak sesuai dengan Alkitabiah. Ya, contoh, kalau kita berbicara tentang teologi hitam, yang akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Yesus itu berkulit hitam. Nah, tentu ini kan sudah secara historis pun sudah bertentangan, ya. Artinya bahwa tidak semua yang motivasinya kepada hal yang baik itu, maka itu sudah menjadi sebuah kebenaran. Enggak. Karena kalau kita berbicara tentang Alkitabiah, maka yang kita lihat di sana bukan kebaikan manusia, tapi kebenaran yang hakiki, yang mutlak. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Alkitab itu adalah kitab yang sudah sempurna yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya. Jadi saya tidak sedang mengajak Pak Aris atau yang lain yang mungkin melihat sisi-sisi baiknya itu lalu saya katakan Montanisme ini sesat, tapi memang dalam pandangan sejarah pada waktu itu bahwa mereka itu ditolak oleh gereja. Mereka ditolak oleh gereja. Mereka ditolak oleh gereja karena gereja melihat kalau sebelumnya pandangan ortodok itu melihat bahwa kealahan gereja Roh Kudus itu jelas di sana, tapi Montanisme ini lebih kepada apa sehingga dia suka bernubuat pada waktu itu. Nah, saya melihat justru memang di masa-masa sekarang juga banyak yang terjadi seperti itu. Cuman selalu saya katakan begini, sesuatu yang dibangun di atas kebohongan atau di atas kepentingan pribadi untuk padahal dia mengatasnamakan kepentingan Tuhan, cepat atau lambat dia pasti akan hancur. Cepat atau lambat dia pasti akan runtuh juga. Itu yang saya percayai. Nah, oke, kita lanjut dulu. Kita tidak perlu memperdebatkan hal tadi karena kita sudah sepakat tadi di awal bahwa kalaupun kita tidak sependapat ya sah-sah aja, kan begitu ya? Sah-sah aja. Nah, karena begini Bapak Ibu, contoh ya saya kasih ilustrasinya. Ada seorang tokoh teologia yang bernama Erastus Sabdono. Siapa yang akhirnya mengatakan dia sesat? Tentu yang mengatakan dia sesat yang pertama sekali siapa? Aliran dari denominasi gereja itu. Ketika dia sudah tidak sesuai dengan doktrin gereja itu, maka gereja itu akan mengatakan, kau sudah sesat dari pandangan. Karena apa? Karena gereja itu awalnya sudah ada kesepakatan, ya. Ada kesepakatan tentang doktrin-doktrin dan dogma yang mereka akan laksanakan di dalam gereja itu. Nah, berbeda dengan kita di kelas pembelajaran teologi, maka tadi saya katakan gereja menolak ajaran tersebut. Jadi saya tidak katakan menurut saya sesat, tidak ya, karena kita sedang belajar akademik ya. Nah, artinya kalau belajar akademik, contoh apapun yang kita pelajari, contoh Bapak Ibu belum pernah melihat di STTIK ada juga orang Buddha yang mengambil teologi Kristen di STTIK. Padahal dia orang Buddha, dia tidak percaya Yesus, dia belajar juga. Ada juga dari Muslim yang ngambil. Karena apa? Dia mau pakai ajaran yang dia dapatkan itu untuk dia ajarkan di tempat lain, kan begitu, sah-sah aja karena itu akademik ya. Oke. Nah, kita lanjut kepada sejarah yang berikutnya bahwa ada pandangan lain di sana, pandangan monarkianisme ini dipelopori oleh Neotus dan Praxeas. Penekanan ajarannya
bahwa yang pertama Allah Putra hanyalah merupakan model lain dari penyataan Allah Bapa. Ini seperti modalistis. Artinya dan dia juga berpendapat Allah Bapa disalibkan, patripasianisme itu, dengan demikian hubungan Roh Kudus terhadap Bapa dan terhadap Putra itu menjadi tidak jelas. Ya, hanya karena apa? Sebenarnya pandangan ini muncul dia hanya untuk mempertahankan keesaan daripada Allah itu seperti yang dipercayai dalam Ulangan 6 ayat 4 ya. Ulangan 6 ayat 4. Untuk mempertahankan itu, lalu dia berkata bahwa Allah Putra hanyalah merupakan model lain dari penyataan Allah Bapa. Jadi dia katakan bahwa Allah Putra itu adalah model lain. Artinya hanya untuk mempertahankan bahwa Allah itu satu, Esa. Tidak ada Allah yang lain. Jadi Roh Kudus juga itu model lain dari Allah Bapa. Pada prinsipnya mereka satu. Artinya dalam pandangan ini maka kata tiga pribadi itu menjadi gugur. Ya, tiga pribadi itu menjadi gugur. Nah, bagaimana dengan pandangan ini menurut Bapak Ibu? Termasuk pandangan Roh Kudus juga. Jadi Roh Kudus itu adalah model lain dari Allah Bapa. Ya kan? Saya juga mula-mula belajar masuk sekolah teologi di asrama, saya berpikir seperti itu sehingga saya berkata apa? Allah bisa menjadi 1.000.000. Allah bisa menjadi 1.000 karena dia adalah Maha Kuasa. Tapi pada prinsipnya akhirnya saya mengerti bahwa semenjak dari Alfa Allah itu sudah Tritunggal, kan begitu ya? Nah, tapi pandangan dari yang kita lihat di sini dari monarkianisme ini, yaitu Diploporelentos dan Praxeas ini, dia berkata bahwa Allah Putra hanya model lain dari penyataan Allah Bapa, modalistis. Dengan demikian Roh Kudus terhadap Bapa dan terhadap Putra menjadi tidak jelas. Dia ingin mempertahankan keesaan daripada Allah itu sendiri seperti dalam Ulangan 6 ayat 4. Artinya bahwa setiap pandangan yang dimunculkan itu selalu bersumber dari pemahaman Alkitab yang ditafsirkan oleh dia sendiri. Oke, silakan. Ya. Silakan berpendapat. Saya, Pak. Ya. Ya, saya setujunya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ya, bukan model lain, bukan benda yang bisa diperintah-perintahkan dan dijajakan, terima. Ya, saya sangat setuju dengan pandangan bahwa Allah Tritunggal itu adalah Roh Kudus itu bagian daripada pribadi ya, bukan bentuk lain, bukan benda juga, Pak. Karena memang kalau di Ulangan tadi kan di-mention memang bagi orang Yahudi memang berat bagi mereka menerima Yesus itu sebagai Allah karena memang cara berpikir mereka Allah itu adalah Esa gitu ya. Jadi dengan pengertian ini bagi mereka sulit menerima. Nah, saya sangat setuju di Matius 28 tiga pribadi ini rangkaian daripada Tritunggal yang kita percaya. Itu Pak, terima kasih. Oke, ya. Ya, nanti memang akan muncul pandangan seorang tokoh teologi yang bernama Agustinus ya. Nanti dalam perjalanan sejarah itu sendiri. Artinya yang mau saya sampaikan di sini untuk menjelaskan tentang Roh Kudus itu ternyata perjalanan itu begitu panjang. Jaraknya itu bahkan sampai ratusan tahun sehingga sampai akhirnya ada satu pernyataan yang resmi yang ditetapkan sebagai kredo tentang Roh Kudus itu sendiri. Begitu ya. Nah, jadi walaupun kita melihat hal ini terkadang hal wajar saja, karena apa? Karena ketidakmampuan untuk menjelaskan dalam Ulangan 6 ayat 4 itu memang dinyatakan bahwa Allah itu Esa. Artinya Esa itu kan tunggal, kan begitu ya. Sehingga untuk menjelaskan itu dia mencari formula dan dia mengatakan bahwa
Dengan demikian bahwa Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu adalah model lain daripada Allah Bapa, sehingga bahkan di sini dikatakan patripassianisme berasal dari bahasa Latin patria Bapa dan passio itu penderitaan. Ajaran ini mempercayai bahwa Allah Bapa telah berinkarnasi secara langsung di dalam Kristus. Itu dia mengatakan itu. Jadi Bapa itu berinkarnasi secara langsung. Maka Bapa secara harfiah mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib hanya untuk mempertahankan bahwa Allah itu Esa. Ya, saya pikir kalau monarkianisme ini udah jelas-jelas kita melihat ada sesuatu yang tidak beres di sana ya, ada yang tidak beres. Nanti saya pikir tidak ada yang setuju dengan pandangan itu ya, atau ada yang setujukah dengan pandangan itu? Oke, selanjutnya Sabellianisme mengajarkan bahwa Allah merupakan satu kesatuan, tetapi dia menyatakan dirinya dalam 3 mode hampir sama. Ketiga bentuk itu bukan 3 hipostase, namun hanyalah 3 peranan yang diperankan oleh Allah yang Esa. Pandangan Sabellianisme ini merupakan kesalahan yang besar. Pertama, tentang Trinitas. Dia berkata bahwa mode lain, artinya saya pikir ilustrasinya mungkin seperti ini ya. Kalau Pak Kelvin ini kan kalau di rumah kan seorang bapak begitu ya. Kalau di gereja seorang pendeta, lalu di STIK seorang mahasiswa. Walaupun ada perbedaannya, artinya dia mengatakan bahwa Allah itu juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi dia adalah model lain. Jadi Sabellianisme ini jelas-jelas dalam sejarah juga sudah menjadi sebuah kesalahan. Nah, ada Arianisme. Nah, akhirnya muncullah karena Arianisme adalah aliran anti-trinitas yang diajarkan oleh Arius, seorang anggota Presbyterian dari Alexandria. Pengajarannya adalah Allah Bapa yang Esa dan kekal, berbeda dengan Putra dan Roh Kudus. Tapi dia berkata Putra memiliki permulaan karena dihasilkan oleh Bapa. Jadi Arius itu berpendapat bahwa Putra itu dihasilkan oleh Bapa dan Roh Kudus adalah pertama diciptakan oleh Putra. Jadi Roh Kudus itu adalah ciptaan dari Putra menurut Arianisme ini. Pengajaran Arius ini ditentang oleh Athanasius, seorang ortodoks yang mengajarkan tentang kealahan Roh Kudus. Pertentangan ini kemudian diselesaikan dalam Konsili Nisea. Itulah yang kita dengarkan dalam seminar kemarin. Karena apa? Karena ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perjalanan kekristenan. Bayangkan kalau 325 itu, kalau Yesus itu mati tahun 33,5, ya kan? 33,5, maka dihitung kepada Konsili Nisea hampir 300 tahun. Waktu yang cukup lama ya. Nah, sehingga kadang saya berpikir begini, teori evolusi yang dimunculkan oleh Charles Darwin ya, sempat bertahan berapa lama? Ada yang tahu? Kurang lebih 100 tahun ya. 100 tahun, waktu yang cukup panjang. Orang percaya bahwa asal-usul manusia berasal dari monyet, kan begitu ya? Monyet yang berubah menjadi manusia. Nah, jadi sama halnya dengan perjalanan teologi ini, kalau dalam sejarah itu ada banyak perjalanan yang panjang tentang pemahaman Roh Kudus. Kira-kira kenapa ini bisa terjadi menurut Bapak Ibu? Ya, kenapa? Sekarang ada muncul nggak hal-hal lain yang seperti yang terjadi tadi? Oke, silakan kita buka ruang kesempatan dulu ya. Nah, nanti karena tadi saya melihat bahwa pemahaman kita tentang Roh Kudus itu sebenarnya sudah sangat tepat semua ya, sudah sangat tepat semua. Tidak ada yang punya pandangan yang berbeda. Oke, ada yang mau disampaikan? Saya Pak. Ya, Kelvin, silakan. Terima kasih untuk pemaparan Pak Rudi. Kalau Pak Rudi tadi bertanya, kenapa kok
ada perkembangan ya, seolah-olah perjalanan begitu ya, perjalanan penafsiran yang berbeda, penangkapan yang berbeda. Kalau pandangan saya, Pak, saya simpulkan adalah keterbatasan manusia. Bagaimana begitu manusia itu terbatas, begitu manusia itu kita dibatasi oleh pikiran, kita dibatasi oleh perasaan, kita dibatasi oleh pengetahuan yang semua terbatas, dan itu yang membuat kita juga akhirnya perlu menggali lebih dalam dengan adanya keterbatasan itu, dan pemahaman yang dipaparkan oleh banyak orang itu menjadi keyakinan yang utuh ya, untuk kita bisa melihat apa itu Roh Kudus dan kebenarannya seperti apa. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, iya. Pak John ya, Pak John, silakan Pak John. Ya, terima kasih Pak Rudi. Sangat menarik kita ambil dari sisi sejarah panjang ya. Tapi saya membaca juga satu buku Pak tentang Forgotten God. Itu ditulis oleh Francis Chan. Itu tentang Allah yang terlupakan. Tadi dan di situ disebut Allah yang terlupakan itu adalah Roh Kudus. Di situ mengulas begini Pak. Ada beberapa hal. Salah satu adalah ketidakjelasan pribadi. Jadi the ambiguity of his person. Maksudnya ambiguitas dari kepribadian daripada Roh Kudus. Ada yang gereja lebih melihat Roh Kudus sebagai kuasa saja, lebih kepada condong itu satu power, not a person. Ada yang fokus itu kepada person, tetapi Pak tidak ada gereja yang kebingungan Pak perannya apa, dan tidak apalagi kayak kita yang besar di gereja tradisional. Saya kan tradisional Pak, kesukuan. Hampir kan dari kecil kita nggak pernah melihat peran Roh Kudus itu jelas. Itu salah satu adalah Roh Kudus sering dipahami sampai sebagai jadinya simbolis Pak. Angin, api, burung, apa begitu. Jadi lebih kepada kuasa atau power. Jadi tidak kuat dalam personalitasnya. Kemudian tanpa kita sadar juga ada pergeseran kristosentris Pak. Di mana Kristus itu menjadi lebih sentral, which is tidak salah juga. Tetapi akhirnya kita menjadi Kristus, 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 apalagi kalau menyangkut keselamatan, walaupun Roh Kudus sebenarnya juga sentral perannya di dalam keselamatan. Jadi ini juga menjadi berbahaya. Akhirnya kan menjadi peran dari Roh Kudus ini menjadi berkurang. Padahal kalau kita sebutkan aja sampai hari ini ada satu, kita kan sepakat semua bahwa firman Allah itu kan inspirasi Roh Kudus, Pak. Ini kan satu hal. Jadi memang kayak tadi montanisme sama juga. Makanya tadi siapa Pak Aris ya yang bilang ada juga bagusnya. Betul juga karena itu lahir daripada ketidakpuasan kepada satu gereja, kepada gereja di masa itu yang menekankan kepada pengajaran, tapi tidak ada karya Roh Kudus. Seperti yang Pak Gideon sebutkan tadi di awal, kan ada karunia Roh. Saya dari kecil di gereja tradisional dibacakan karunia Roh, tapi saya nggak tahu bagaimana karunia Roh itu terjadi di dalam gereja. Padahal itu luar biasa. Kemudian ada buah roh. Padahal buah roh itu sendiri luar biasa. Kalau nggak ada itu kan yang kerja Roh Kudus di dalam diri kita secara personal. Jadi hal-hal ini memang ada yang lagi ketiga, Pak. Ketakutan terhadap ekstremisme karismatik. Nah, ini sebenarnya proses antara pengajaran dan pengalaman. Montanisme itu kan sebenarnya Pak berfokus pada pengalaman tanpa pengajaran. Ya kan, tapi ada juga kan kalau nggak salah skolatisme ya Pak, yang dia berfokus kepada pengajaran tanpa pengalaman. Kan ini di pengalamannya tidak dialami Roh Kudus itu. Jadi seolah-olah Pak, ketika kita menyebutkan firman adalah satu-satunya peran Roh Kudus tadi Pak, inspirasi Roh Kudus, itu jadi seolah-olah sampai di situ selesai perannya gitu loh Pak. Tidak ada lagi peran-peran yang tadi, padahal tadi ada juga yang menyebutkan ya Pak Roy ya, membantu kita berdoa juga di Roma segala hal. Jadi walaupun kita setuju sebenarnya itu Trinitas Pak, sampai hari ini secara doktrinal tidak ada keraguan dengan itu. Tapi secara kenyataan kita harus lihat di gereja
kita clear nggak bagi kita dan jemaat, bagaimana peran itu ketiga-tiganya itu juga tetap sama kuat. Terima kasih Pak Rudi, itu pandangan saya. Ya, ya, cukup menarik ya. Artinya memang yang disampaikan Pak Zon, bahayanya kalau kita hanya melihat Roh Kudus itu hanya sebuah empiris ya, dan sehingga juga memang ada juga yang hanya lebih kepada hanya mempelajari karunia tadi itu ya. Ada di daerah Karawaci ada satu komunitas, saya mengatakannya komunitas Kristiani yang menonjolkan karunianya itu ya. Ini juga saya tidak berani berpendapat juga karena saya belum melakukan penelitian, sehingga mereka dalam pemahaman mereka itu mereka mendekatkan diri dengan Roh Kudus untuk menajamkan karunia itu, sehingga waktu saya bertemu dengan salah satu anggotanya itu, lalu begitu kami melayani ada sebuah keluarga, dia katakan, oh dia langsung tunjuk itu, dia punya pengalaman masa lalu seperti ini waktu kecil yang dia tidak sadari, kayak gitu ya. Ya, memang apa yang dikatakan oleh Pak Aris tadi berbicara tentang tujuan atau motivasi dari montanisme ini adalah satu hal yang baik, di mana mereka melihat ada kekakuan kesuaman gereja menurut pandangan mereka ya. Nah, dalam sisi yang lain juga kita harus meyakini bahwa satu-satunya sumber yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah Alkitab ya. Inilah menjadi penyataan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini juga menjadi tolak ukur untuk kita mengukur apakah setiap pengajaran itu benar atau salah ya. Karena memang waktu terciptanya kanon ini, maka ada banyak juga buku-buku yang lain, tulisan-tulisan yang lain, termasuk di dalam Katolik juga ada apokrifa ya. Apokrifa juga ini Deuterokanonika yang mereka yakini kalau mereka dimasukkan itu ke dalam kanon Alkitab mereka. Tetapi dalam kanon Protestan bukan mengatakan apa yang dituliskan oleh Deuterokanonika itu tidak baik. Saya sudah baca itu, tetapi itu tidak masuk dalam satu penyataan yang Tuhan berikan secara langsung sebagai yang sempurna yang kita percayai. Nah, jadi dari mana kita mengerti Roh Kudus? Harusnya memang kita mengerti dan memahami Roh Kudus itu selain dia memberikan pemahaman itu secara langsung kepada kita. Contoh, kalau kita berbicara tentang Rasul Paulus itu sesuatu yang luar biasa. Dia mengalami pertemuan rohani dalam dimensi roh. Saya mengatakan dalam dimensi roh. Artinya begitu dia bertemu dalam dimensi roh dengan Yesus, maka bukan hanya pola pikirnya berubah, tapi karunia ada. Termasuk akhirnya apa? Dia dipakai Tuhan menulis kitab yang terbanyak, padahal ada Rasul Yohanes di sana, ada Rasul Petrus, tapi Pauluslah yang Tuhan pilih pada waktu itu untuk menuliskan Alkitab begitu banyak. Jadi, dalam perjalanan sejarah pemahaman tentang Roh Kudus ini, maka selanjutnya memang dalam Konsili Nisea itu walaupun belum tuntas, tetapi ada kredo tentang Roh Kudus bahwa dinyatakan di sana Roh Kudus adalah Allah ya. Penyataan Konsili Nisea terpenting memang berhubungan dengan kealahan pribadi kedua, atau Roh Kudus belum mendapat rumusan memang pada waktu itu secara resmi, tetapi memang ini juga yang menjadi apa ya, semacam celah untuk selanjutnya. Kita lihat selanjutnya dalam konsili berapa tahun, 325 ke 381 itu berarti kurang lebih 56 tahun kemudian ya, muncul lagi Bapak Ibu. Ya, muncul lagi. Karena apa? Ada Makedonius, seorang bishop. Ya, kalau bishop itu
kalau bishop itu adalah pemimpin gereja lah ya. Kalau di Metodis itu kalau bishop berarti dialah kepala semua gereja Metodis yang ada di Indonesia. Seorang bishop Konstantinopel mendirikan aliran Makedonia yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah makhluk yang kedudukannya lebih rendah daripada putra. Nah, ini lagi muncul lagi. Nah, dikatakan di situ kelompok ini kemudian dipanggil sebagai pneumatomasians atau pembicara jahat yang melawan roh. Aliran Makedonia ini kemudian ditentang oleh Gregory dari Nazianzus, seorang ortodok. Pertentangan terus berkembang oleh Kaisar Theodosius, kemudian diadakan satu sidang Konstantinopel tahun 81 yang dihadiri oleh 150 bishop ortodok yang mewakili gereja-gereja timur dan merumuskan pernyataan mengenai Roh Kudus. Dan apa di sana rumusannya? Dan kami percaya kepada Roh Kudus Tuhan, pemberi hidup yang meneruskan dari Bapa yang harus dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra, dan yang berbicara melalui para nabi. Meskipun tidak mendefinisikan Konstantinopel Roh Kudus bersama Bapa dan Putra, namun kredo ini cukup untuk menjawab pertanyaan kealahan Roh Kudus untuk melawan penganut paham dari Makedonia tersebut. Muncul lagi. Lalu akhirnya tahun 354 sampai 430 Agustinus berjasa dalam merumuskan konsep Trinitas di gereja-gereja barat. Agustinus menyatakan bahwa masing dari tiga pribadi Trinitas itu memiliki semua hakikat dan bahwa semua orang saling tergantung satu sama lainnya dan roh meneruskan dari Bapa maupun Putra. Agustinus menekankan tentang kemanjuran karunia sebagai kerja Roh Kudus. Muncullah Allah Tritunggal yang dimunculkan di sini, bahwa Allah Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Begitulah perjalanan sampai kepada munculnya Tritunggal yang kita yakini sampai pada saat ini. Nah, bagaimana dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini? Apakah memang punya pemahaman yang sama seperti Agustinus tadi, atau memang ada pandangan lain? Ya, ada pandangan lain kah? Nggak ada, Pak. Hah? Ya, kalau ada pandangan lain, biar muncul teologi baru ya, teologi baru ya. Tapi Ya. Pak, memang saya tertarik juga tadi kan Pak, yang dengan pertanyaan Bapak tadi yang bilang bagaimana perkembangan Roh Kudus itu ya, yang Ya. itu gimana sejarah yang panjang gitu ya Pak ya. Memang saya teringat memang ya Pak ya, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak dari beberapa tahun ini ya, di abad 19 20-an gitu ya, itu kan banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin itu kan lahirnya bukan dari keluaran ya, tapi dari kejadian ya. Itu ya. Ya. Artinya nggak keluaran secara teologi ya, termasuk saya juga bukan keluaran dari secara teologis ya, dari sekolah Ya. Alkitab gitu ya. Jadi akhirnya seperti kata firman Tuhan, kita sering mengeksegesikan firman itu, memaksakan apa yang kita, perspektif kita harus kita paksakan ke firman Tuhan gitu. Itu kan salah gitu ya Pak ya. Dia kan eksegesi seharusnya kan Pak, dari kita ambil, kita bawa keluar. Tapi ya itulah yang terjadi. Makanya kalau secara pribadi saya kenapa mau ambil sekolah teologi, karena saya mau belajar gitu Pak. Jangan sampai saya dalam pemahaman termasuk pemahaman tentang Roh Kudus ini, saya memaksakan perspektif saya saja gitu ya. Itu kan bisa jadi sesat. Kalau pondasi teologi kita, doktrin kita tidak kuat, ya itu yang banyaknya akan jadi sesat Pak gitu. Jadi memang kita perlu banyak belajar lah ini Pak gitu Pak. Itu sih pandangan saya sih Pak. Terima kasih Ya. Pak. Ya. Terima kasih Pak Roy ya. Ya, memang walaupun kita tidak bisa pastikan bahwa orang harus belajar sekolah teologi ya baru benar, enggak juga begitu ya. Karena pada zaman bapak-bapak dulu tidak ada sekolah teologi ya begitu ya, tidak ada sekolah teologi ya. Bahkan artinya memang kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah itu selanjutnya, kalau Bapak Ibu
lihat perjalanan konsili ya dalam sejarah gereja, ada muncul lagi Bapak Ibu dalam konsili Efesus 4:31 ya. Nah, ajaran Agustinus tentang doktrin Roh Kudus, tentang manusia dan dosa mendapat penyangkalan juga dari siapa? Pelagius, yang menolak dosa asal dan menekankan kemampuan manusia untuk melakukan kebaikan terlepas dari kemampuan Roh Kudus. Jadi, dalam pandangan Pelagius ini, dia tidak percaya tentang dosa asal itu. Sehingga dia berpikir bahwa manusia itu masih punya kemampuan untuk memilih mana yang benar dalam hidupnya. Ya, artinya dalam pandangan Pelagius ini bahwa untuk menerima kasih karunia itu, keselamatan itu, Roh Kudus itu adalah berperan dari luar, secara eksternal. Artinya keputusan itu dipilih oleh manusia itu sendiri karena memang dia tidak mengakui adanya dosa asal tadi, ya, dosa asal tadi. Nah, ini menarik juga karena dalam pandangan-pandangan zaman sekarang juga masih ada 1-2 orang yang berpendapat bahwa tidak ada dosa asal. Ya, tidak ada dosa asal. Nah, muncul dalam sejarah ini bahwa Pelagius menekankan itu sehingga dia berkata di sana bahwa Konsili Efesus kemudian mengutuk Pelagius dan seluruh pandangannya dan menegakkan Agustinus beserta pandangannya. Nah, setelah ini terjadi, kita lihat begitu banyak yang terjadi, muncul juga konsili berikutnya. Ada konsili Kalsedon 451. Konsili ini secara kukuh menetapkan doktrin tentang kealahan dari Roh Kudus. Ya, konsili Kalsedon ini mewakili keuskupan Roma, Konstantinopel, Antioquia, Yerusalem, diadakan untuk meneguhkan keputusan konsili Nisea dan Konstantinopel. Lalu disinilah mereka menetapkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, ya. Jadi artinya perjalanan tentang Roh Kudus itu begitu panjang sampai akhirnya muncullah reformasi tahun 1517 yang kita rayakan pada tanggal 31 Oktober kemarin ya. Ya, Bapak Ibu tahu tanggal 31 Oktober itulah tanggal di mana Martin Luther menempelkan, memakukan 95 dalil ya di dalam gereja itu tanggal 31 Oktober. Belum lama ya, belum lama. Jadi tahun 1517 itu di situ dikatakan ada pergeseran perhatian gereja terhadap doktrin Roh Kudus antara zaman gereja mula-mula sampai reformasi Protestan. Sesudah reformasi sampai pada saat reformasi, perhatian gereja hanya ditujukan kepada pribadi Roh Kudus. Di dalam reformasi, perhatian beralih kepada karya Roh Kudus. Kalau selama ini, dalam tahun-tahun sebelumnya, orang bergelut, berbincang, atau memperdebatkan tentang pribadi Roh Kudus, maka dalam reformasi itu, beralihlah pandangan itu kemana? Apa karya Roh Kudus? Penekanan karya Roh Kudus, pergeseran penekanan doktrin Roh Kudus sesudah reformasi dapat dilihat dari pengajaran para reformator. Perlunya karya Roh Kudus untuk melahirkan kembali manusia seiring dengan kembalinya penekanan Agustinus tentang kebejatan manusia secara total. Jadi dalam reformasi Protestan itu ditetapkanlah bahwa Roh Kuduslah yang berkarya melahirkan kembali manusia. Ya, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus, engkau tidak akan masuk, apa dikatakan di situ Yohanes 3, ada yang detail mengingat ayatnya secara mutlak dikatakan di situ apa? Jika seorang, ya Yohanes 3:3, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, betul. Jadi reformasi Protestan itu justru memunculkan ini, Bapak Ibu. Perlunya karya Roh Kudus, perlunya penerangan Roh Kudus dalam mempelajari Alkitab. Jadi kenapa bisa kesalahpahaman pemahaman? Kalau tadi Pak Roy berkata memang pada zaman sekarang kita perlu secara akademik kita belajar teologi, betul Pak Roy. Karena apa? Dalam dunia media sosial itu banyak tulisan-tulisan tentang
kekristenan yang muncul yang kita tidak tahu siapa penulisnya. Kita tidak tahu apa latar belakangnya. Lalu perlu kita belajar contoh hermeneutiknya, kita belajar tentang homiletikanya, kita belajar tentang historikalnya, ya. Kita belajar tentang apalagi biblikanya, ya kan? Sistematikanya. Nah, kalau sistematika itu kan disimpulkan. Tapi kalau biblika, contoh. Kenapa saya kadang-kadang memang saya katakan bahwa lebih tepatnya kalau lebih enak kalau kita belajar biblika. Contoh, kalau kita bicara dalam pemahaman iman, waktu dalam Kejadian 12 ya, kalau tidak salah itu, waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, ya, apa yang terjadi? Dia nurut atau tidak? Dia nurut. Karena apa? Karena dia percaya. Ya, percaya ya, betul ya. Nah, coba nih kita munculkan dulu sedikit ini. Kalau saya dalam Kejadian 12 kalau tidak salah. Ya, Bapak Ibu lihat di sana. Kejadian dari 12. Pergilah ayat 1 dari negerimu, dari sanak saudaramu. Nah, ya kan kalau kita lihat kan kata percaya itu kan iman itu artinya kita percaya kepada Tuhan. Itu secara sistematika. Nah, di sini Abraham, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dia pergi Bapak Ibu. Padahal di ayat 3 sudah dikatakan, aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya ini janji Allah. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di selanjutnya, di dalam ayatnya yang berikutnya, dalam Kejadian 12 ayat 13, dia berkonspirasi dengan adik. Dia katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Karena apa? Istrinya sangat cantik. Jadi daripada nanti aku dibunuh, lebih bagus kau ngaku aja sebagai adik. Artinya dia sudah percaya belum kepada Tuhan sesungguhnya? Kalau secara biblika dia belum. Di ayat 3. Di ayat 3. Padahal Tuhan sudah berjanji loh. Ya. Artinya kalau secara biblika, maka terlihat jelas progresif kepercayaan dari Abraham. Dia berangkat dari Ur Kasdim, lalu dia di Mesir berpura-pura sebagai abang dari istrinya. Tetapi akhirnya apa? Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, dalam Ibrani 11, bagaimana Abraham itu akhirnya dapat gelar sebagai bapak orang beriman. Karena apa? Kalau secara biblika terlihat jelas perjalanan progresif dari iman Abraham. Mulai dari dia itu percaya tapi kurang yakin, percaya tapi ragu-ragu, sampai akhirnya apa? Kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ini ya, Ibrani 11, puncak dari iman Abraham. Kalau secara biblika seperti itu. Ya, Ibrani 11. Di ayatnya yang keberapa ini? Nah, di sini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya. Karena iman diam di tanah, ya kan? Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan itu. Selanjutnya, nih. Karena iman Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji ini puncaknya, makanya dia disebut bapak orang beriman, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena apa? Kenapa dia rela mempersembahkan anak yang tunggal? Kenapa? Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunan. Karena ia berpikir, ini Bapak Ibu, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Artinya, perjalanan iman Abraham itu sampai kepada puncak pengenalannya akan Tuhan, sehingga dia berpikir, engkau sudah berjanji bahwa lewat Ishaklah keturunan yang diperhitungkan, lalu kalau saat ini dia kubunuh dan kupenggal kepalanya, karena engkau adalah Allah yang tidak mengingkari janji, maka engkau akan hidupkan kembali itu, agar engkau bisa menyatakan janjimu. Artinya,
di sana bahwa yang mau saya bagikan apa? Dalam Biblika itu terlihat jelas perjalanan iman Abraham secara progresif. Tapi kalau secara sistematika kita tidak bisa melihat itu. Ya. Dan ini juga yang membuat pandangan-pandangan orang tentang Roh Kudus dari zaman mula-mula itu kadang-kadang menjadi gagal fokus. Karena dipahami secara sistematika. Begitu. Ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, ini saya lebih jelas lagi karena Pak Rudi membawa penjelasannya lebih detail ya, Pak ya. Jadi tapi jadi muncul pertanyaan buat saya, Pak. Kalau memang kita berbicara secara biblika itu lebih membantu dan menolong konsep berpikir kita untuk mengerti firman Tuhan secara jelas dan gamblang. Sekarang mengapa kita bisa mengambil pembelajaran sistematika ini? Berarti untuk belajar dari kesalahan gitu, Pak ya? Enggak juga, Pak. Enggak, bukan belajar dari kesalahan. Kita pembelajaran sistematika itu namanya juga sistematika, disistematikakan, ya gitu ya. Karena artinya contoh kalau ditanya apa itu percaya, ya kan? Apa itu iman kan gitu kan? Iman itu percaya kepada Tuhan. Nah, itu secara sistematika. Tapi secara biblika, maka kita melihat ketika Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia percaya Bapak Ibu. Tapi kepercayaannya itu perlu digali lebih dalam di sana. Masih ibarat kata belum tuntas di sana perjalanan imannya. Nah, jadi artinya perlu nggak belajar sistematika? Sangat perlu, karena sistematika lah panduan kita yang lebih praktis untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ya, contoh, kalau Pak Edward nih mau membimbing orang yang baru pindah dari Muslim kepada Kristen, lalu bimbing secara biblika, butuh waktu yang sangat panjang, Bapak. Tapi kalau secara sistematika, kita bisa sampaikan itu dalam waktu yang singkat. Lalu nanti dilanjutkanlah dengan biblika. Makanya jangan berhenti di sistematika. Jadi sistematika itu bagus. Sistematika itu bagus, tapi tidak boleh berhenti sampai di sana. Harus dilanjutkan dengan biblika. Sehingga tidak memunculkan gagal-gagal pemahaman yang baru seperti itu ya. Seperti itu. Makanya semuanya teologianya itu dipakai. Jadi contoh, teologi yang dipakai itu teologi sistematika, teologi historical, teologi biblikal, dan teologi praktika. Nah, keempat teologi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kalau teologi praktika pun kita tidak libatkan di sana biblikalnya, tidak libatkan juga historikalnya, maka nanti kita juga salah mengaplikasikan juga. Kita akan melihat di sana seperti humanisme jadinya. Orang yang melakukan kebajikan tapi dia tidak tahu sumbernya dari mana, gitu ya. Nah, di Eropa banyak nggak? Banyak gereja kosong karena apa? Karena orang bergeser kepada humanisme. Karena mereka melihat gereja tidak mampu mempraktekkan teologi praktika itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka melihat bahwa lebih bagus kita menjadi penganut humanisme aja, begitu ya. Gitu. Jadi kata perlu nggak sistematika? Sangat perlu, begitu ya. Oke. Nah, memang karena belajar biblika kan butuh waktu yang cukup panjang, Pak Edward. Sangat Betul, panjang. Pak. Iya, setuju. Nah, penjelasan ini yang sebenarnya saya tidak dapatkan di awal kemarin. Nah, tapi dengan Bapak membantu menjelaskan gini, ini lebih ngerti. Karena kan kalau kita kan kemarin dari biblika itu kan udah clear banget ya sama Pak Theo. Jadi cara berpikirnya udah bener nih, Pak. Nah, setelah itu kita masuk sistematika untuk apa lagi kalau kita sudah mendalami secara biblika. Saya kan berpikir gitu ya, Pak ya. Nah, tapi hari ini terjawab lebih clear. Dan saya sangat setuju banget karena nggak bisa semua orang langsung masuk ke sistem biblikanya. Terima kasih, Pak. Ya, betul Pak Edward. Oke, yang lain? Ya, yang belum bersuara tadi, silakan bersuara. Karena nanti mungkin akan dituntaskan oleh Pak Tri. Saya juga pengajar sistematika, pengajar Roh Kudus juga, tapi saya lebih banyak ajar di S1 kalau tentang Roh Kudus ya, Roh Kudus, Kristologi. Nah, kalau di S1 itu kita harus sajikan secara detail gitu ya. Kalau di S1 ya, kalau di S1 kita harus sajikan secara detail. Kalau enggak nanti mereka bingung ya. Mereka bingung karena oke lah, kalau di kelas S1 yang eksekutif seperti ini memang
50% mereka sudah pelayanan, tapi ada juga 50% yang memang mereka betul-betul buta. Mereka hanya tahu bahwa saya orang Kristen percaya Tuhan Yesus. Lalu kita tanya apa bedanya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, mereka tidak tahu apa itu. Dan saya teringat ketika saya begitu masuk dalam sekolah teologi, karena saya ditangkap dari Lapotuak dipindahkan ke sekolah teologi, maka saya pun nggak mengerti sama sekali, ya kan? Ya, yang saya tahu di sana lagu-lagu buku ND karena Tuhan pernah pakai saya mar organ di gereja HKBP kan. Tapi kalau baca Alkitab, jujur, saya dengar khotbah tapi saya nggak baca Alkitab kecuali kenapa? Karena saya SMA pun itu saya belajar agama Islam. Saya belajar agama Islam karena apa? Karena kami dari 1000 sekian hanya 7 orang anggota agama Kristen, jadi tidak ada guru. Jadi biar ada nilainya, katanya duduk diam saja di situ, Ucok. Saya dipanggil Ucok waktu itu agar kau dapat nilai. Iya kan gitu. Daripada saya nggak dapat nilai, saya duduk diam di situ. Iya kan? Artinya begitu dangkal pemahaman saya tentang Alkitab. Lalu waktu saya masuk sekolah teologi pun saya itu, tapi kadang-kadang ada enaknya kita belajar dari kosong. Ya, ada enaknya. Daripada kita sudah punya pemahaman, nanti ada kontradiksi juga di dalam pemikiran kita. Tapi kalau kita dari kosong, dia lebih mudah, Bapak Ibu. Lebih mudah. Ya, lebih mudah. Begitu, oke. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Silakan. Nanti akan dituntaskan oleh Pak Tri tentang pribadinya Roh Kudus itu, kenapa dia disebut Allah. Tentu secara sistematikanya ada ayat-ayat pendukung kenapa dikatakan. Terus bagaimana dengan materai Roh Kudus itu, apakah nanti kalau sudah dimateraikan Roh Kudus masih bisa keluar lagi, ya begitu ya. Lalu ketika ada orang yang sudah menerima Roh Kudus tapi karakternya nggak berubah-ubah, bagaimana dengan ini? Kan itu dibahas itu. Apakah memang Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya kan? Atau bagaimana? Ya kan? Bapak Ibu pernah nggak menemukan orang-orang seperti itu di tengah-tengah pelayanan? Dia sudah dibaptis, sudah datang ke gereja, sudah baca firman Tuhan, tapi karakternya tidak mau berubah. Ada apa kan gitu ya? Kalau dia memang nggak datang ke gereja, ya masih masuk akal kita berpikir itu. Nanti akan dituntaskan oleh Pak Tri, doakanlah biar istrinya Pak Tri cepat sembuh ya. Memang saya bisa rasakan pergumulan beliau karena memang saat ini juga saya dengan istri sedang merawat ibu mertua saya yang sama nasibnya juga, sedang cuci darah 2 kali seminggu. Jadi ada kalanya tiba-tiba ngedrop, harus kami angkat ke mobil, lalu kami antar ke rumah sakit begitu ya. Nah sampai akhirnya saya banyak belajar bagaimana mengangkat orang yang lumpuh ke mobil. Ternyata ada alatnya yang hanya dijual nggak nyampe 400.000 dari kain, akhirnya bisa dilakukan berdua begitu. Saya banyak belajar, jadi saya bisa rasakan apa yang dialami oleh Pak Tri ya. Dia sudah, kalau tidak salah, sudah tahun ke-10 ya, dia istrinya cuci darah. Cukup panjang. Nanti Bapak Ibu kalau main ke kampus akan bertemu karena Pak Tri dengan istrinya tinggal di kampus. Ya, tinggal di kampus mereka. Ya. Oke, lanjut dikit lagi. Mungkin kita waktu kurang lebih 20 menit ini kita masuk dalam diskusi saja. Nah, seperti yang tadi bahwa pada zaman reformasi Protestan itu, satu lagi, penekanan Luther tentang karya Roh Kudus pada pembenaran oleh iman. Pengajaran Calvin tentang aspek-aspek Roh Kudus yang dihubungkan dengan Trinitas dan pelayanan Roh Kudus dalam hati dan kehidupan orang percaya. Jadi pada masa reformasi Protestan itu justru Martin Luther dengan Calvin menekankan karya Roh Kudus. Jadi bingung kalau ada gereja-gereja Calvinis, gereja Lutheran justru tidak menekankan karya Roh Kudus seperti sekarang ini. Kan bingung kita. Dari awal justru Luther dengan Calvin itu menekankan karya Roh Kudus. Kalau selama ini bapak-bapak gereja dan teolog itu berbicara tentang pribadi Roh Kudus, tentang kalahannya,
Tetapi Martin Luther dan Calvin itu lebih menekankan apa karya Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa kalau orang sudah dibaptis Roh Kudus, dia pasti berubah. Pasti berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Walaupun perubahannya itu tidak harus signifikan, tapi dia pasti akan berubah. Begitu. Oke, mari kita diskusi tentang karya Roh Kudus dalam waktu yang kurang lebih 19 menit lah, begitu ya, atau 15 menit. Dari ibu-ibu dulu nih yang belum berbicara dari tadi tentang karya Roh Kudus ini. Betul nggak sih ada karya Roh Kudus ini ya? Tapi jangan sampai mengada-ada juga. Artinya, oh begitu ketemu, tadi saya sudah berdoa, kata Roh Kudus rumah di sebelah itu akan jadi milikmu nantinya, kan gitu. Banyak. Ya, ya. Karena beberapa, ya, Pak John sudah ke rumah saya, kan ada rumah yang saya kontrak di samping rumah saya. Ada juga beberapa teman saya yang pendeta, begitu tahu bahwa itu rumah masih saya kontrak, mereka langsung tumpang tangan, Pak, gitu. Tapi kadang-kadang saya hargai juga apa, dia doakan itu jadi milik saya, puji Tuhan juga. Walaupun dalam hatiku, hati saya apa, yang punya rumah juga sudah bilang, Pak, bantu saya nanti cari tukangnya, karena saya mau perbaiki karena anak saya 3, jadi biar ada kamar di atas begitu ya. Gitu dia. Karena dia juga tidak punya rumah. Saya mengubah doanya, Pak. Kalau saya mengubah doanya bukan agar rumah itu dijual. Saya berdoa, yang punya rumah ini adalah seorang supir, ya. Saya supir Bank Mandiri, saya bilang, kalau saya doanya beda. Saya doakan biar beliau ini punya usaha yang sukses dan dia akhirnya tidak ingin tinggal di Cisauk, di daerah saya yang memang perumahannya masih standar lah ya. Kalau dia jadi orang kaya, pasti dia akan bilang, Pak Rudi, beli aja itu, saya nggak mau tinggal di situ, gitu kan. Akhirnya yang saya doakan sesuatu yang baik kepada dia, kan gitu. Kepada saya tumpang tangan kan begitu ya. Ya, tidak salah juga sih, tapi maksud saya kurang apa namanya ya. Ya, kurang begitulah. Ya, silakan. Kurang afdol, Pak. Ya, silakan. Kalau kata Pak John, daripada didoakan mending dibayarin aja itu, Pak. Masalahnya, Pak, beliau itu rumahnya cuma itu, Pak. Dia di Jakarta ngontrak. Jadi saya pikir kalaupun punya uang, Pak John pinjamkan uangnya kepada saya gitu ya, belum tentu dia mau, Pak, karena dia tidak punya rumah. Dia belum mau pindah ke tempat saya ini karena memang bingung dia. Gimana caranya, anaknya lagi kelas 2, ada yang kelas 6 gitu, ngurus pindahnya susah gitu ya. Begitu. Makanya saya pikir, saya bilang bercanda dengan istri, kita doakan aja biar Pak Sodik itu langsung jadi pebisnis handal sehingga dia tidak mau tinggal di Cisauk. Ya, di perumahan yang bagus dia tinggalkan begitu ya. Sementara saya sudah betah, kalaupun nanti duit saya banyak juga, kalau bisa jangan pindah lagi saya dari Cisauk, kecuali Tuhan yang ngutus begitu. Kalau Tuhan yang ngutus saya nggak berani, Pak. Ya, oke. Silakan. Bu Ani kalau mau jelaskan pakai bahasa Mandarin juga boleh ya. Oke, terima kasih Pak Rudi pemaparannya ya. Ya. Untuk membuat kita semakin terbuka, nggak membawa doktrin gereja, tidak juga membawa pemikiran-pemikiran kita yang mungkin juga sudah tepat ya, tapi kita membuka pandangan kita untuk kita lebih bisa menerima diskusi, untuk kita juga bisa menangkap bahwa perjalanan kekristenan itu juga kita perlu pahami ya, untuk kita mengerti siapa lawan bicara kita, bagaimana kita bersikap kepada mereka, cara berpikir mereka kita tahu, dan itu bisa menjadi jembatan ya, untuk kita lebih punya kasih, lebih punya hikmat untuk menolong mereka. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau merespon saya sebagai moderator aja? Iya Pak, silakan. Saya mau tanya nih Pak. Mungkin dari Bapak juga dari teman-teman mungkin pandangannya nanti ya. Kalau kita belajar tentang sejarah gereja kan Pak, itu ada gereja yang dimana terjadi masa kegelapan gereja ya Pak. Bahkan juga kalau kita belajar, tadi juga Bapak bilang bahwa
gereja-gereja mainstream itu kan di awal-awalnya dia berdirinya itu kan kegerakannya luar biasa itu Pak ya. Termasuk tadi berperannya karya Roh Kudus. Tapi sering waktu itu kan terjadi degradasi ya, penurunan, dan akhirnya peranan Roh Kudus itu lebih banyak tidak dibicarakan mungkin ya, bagi saya, pandangan saya. Tapi dari kasus yang terjadi ini, saya mau bertanya Pak, apakah memang terjadinya kegelapan terjadi masa kegelapan gereja itu juga ada andil besar dalam peranan Roh Kudus itu yang memang tidak diaktifkan lagi gitu ya Pak ya, sehingga terjadi masa-masa kegelapan gitu ya. Karena kalau kita orang Batak mungkin kita kenal yang namanya siapa ya, Nomensen ya Pak ya. Waktu Nomensen itu datang ke tanah Batak itu dia luar biasa dengan karya Roh Kudusnya ya Pak ya. Dia diracun tidak mati ya, istilahnya dia doa untuk orang disembuhkan gitu ya, mujizat banyak terjadi gitu. Dan kalau sekarang kita tahu itu mungkin tidak terjadi lagi gitu, tanda kutip ya Pak ya. Mungkin adalah terjadi berapa ya, tapi apakah itu juga yang tadi saya bilang tadi ada pengaruhnya atau tidak gitu Pak. Itu aja sih Pak, kasih Pak. Ya, silakan Pak, Bapak Ibu berikan tanggapan apakah memang sudah tidak ada lagi atau bagaimana begitu ya. Terutama Bapak Ibu mungkin yang sering bermisi kan? Ya. Ya. Nah, kalau perjalanan Nomensen ya memang saya pernah rasakan juga Pak waktu saya ke Halmahera. Ya. Tepatnya itu di Kau, kalau ada yang tahu daerah sana ya. Ya, mungkin di dalam Zoom ini bagaimana kami juga dapat penyerangan waktu itu dari kuasa kegelapan. Dan karya Roh Kudus juga yang menyelamatkan kami juga. Karena saya ingat waktu itu saya sempat tidak bisa makan 2 hari 2 malam. Dan Pak Pendeta waktu itu, gembala di sana, dia pikir saya itu sedang kena nyamuk malaria. Dibawa berobat, ataunya tidak begitu ya. Tapi akhirnya entah dengan tuntunan Roh Kudus tiba-tiba dari salah satu anggota tim, kita lanjut berangkat ke Manado, begitu. Apa yang terjadi Pak Ibu? Waktu saya ke kapal diangkat, begitu lepas pantai dari pelabuhan di Tobelo waktu itu, saya langsung bisa makan. Langsung bisa makan. Itu empiris yang saya lakukan. Jadi kalau dikatakan apakah karya Roh Kudus itu masih ada? Sangat ada. Tapi cara kerjanya menurut saya akan berbeda tergantung daerahnya, ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu ikutin perjalanan misi orang-orang ke pedalaman Papua dan Kalimantan, masih Bapak, masih. Peranan Roh Kudus itu masih terlihat jelas dari pengalaman mereka di Afrika dan lain sebagainya. Tapi tentu kalau kita berbicara tentang pengalaman rohani kita di kalangan intelektual ya kan, yang berpikir tentang filsafat, maka Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan siapa lawan kita, siapa yang sedang kita layani ya. Artinya apa? Kalau zaman dulu kan memang terlihat jelas bahwa kuasa kegelapan itu yang dipakai iblis itu contoh yang sifatnya supranatural. Bagaimana ketika Nomensen yang tadinya mau dipersembahkan itu datu atau dukun yang mau mempersembahkan dia itu tiba-tiba meninggal, ya kan? Tiba-tiba meninggal. Nah, artinya Roh Kudus itu berkarya sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat dulu dan saat sekarang. Ya, contoh mungkin kalau Pak Kelvin ini diutus ke Afrika sana, yang di sana banyak dukun, mungkin karya Roh Kudus kepada Pak Kelvin akan berbeda. Ya kan, akan berbeda. Tapi kalau diutus dia di kalangan-kalangan intelektual yang sudah berpikir tentang dia lulusan ITB, lulusan S2 UI, kampus-kampus ya Pak. Ya, kampus-kampus, maka nggak masuk akal yang seperti itu. Cara berpikir mereka yang kita
yang kita ubah, dan disitulah peranan Roh Kudus untuk berkarya di sana, gitu ya, berkarya di sana. Jadi menurut saya masih ada nggak karya Roh Kudus itu? Cara kerjanya yang tergantung kepada situasi, Bapak Ibu, tergantung kepada situasi. Kalau kayak ke saya, kalau seandainya masih apa namanya masih tumbang-tumbang, ya kami pun pernah juga berdoa. Begitu kami berdoa, beliau ini tumbang, kan begitu kan? Muntah segala macam, masih ada itu. Bukan berarti tidak ada ya, tidak ada. Begitu Pak Roy menurut saya. Tahu Iya, Pak. gimana yang lain? Ya, maksud Yang saya lain. tadi juga, Pak, sorry Pak, maksud saya tadi juga satu lagi kan Pak, yang sejarah panjang gereja yang masuk kan, gereja pernah masuk masa kegelapan ya, di istilahnya penurunan gitu ya Pak ya, degradasi yaitu. Apakah pada masa itu memang peranan Roh Kudus itu sendiri ya kurang berperan di gereja sendiri, kurang memperankan yang namanya karya Roh Kudus, mengaktifkan peranannya gitu Pak, gitu ya Pak, sehingga terjadi penurunan. Karena kalau kita tinjau juga kan Pak, memang saya sepakat dengan Bapak bilang tadi bahwa dia bukan bicara tentang mujizat, karena juga Roh Kudus juga akan memberikan hikmat dan pengetahuan ya Pak ya, gitu ya Pak, bagi kita. Cuma kalau kita coba lihat sekarang ini juga banyak kan, kalau saya bukan ngakimin atau ngejas ya Pak, ini pandangan saya saja. Ya kan banyak gereja-gereja yang mungkin yang di awal pendiriannya itu didirikan oleh orang tuanya, dan kemudian setelah ganti kepengurusan, misalnya anak yang turun, itu kayaknya gereja itu tidak banyak mengalami terobosan-terobosan atau perkembangan ya. Bahkan bisa terjadi juga penurunan, bahkan terjadi penutupan juga malahan gitu. Bagaimana Pak? Pandangan Bapak dan teman-teman lah. Iya, ya nanti itu kalau diminta pandangan, saya akan berada di posisi yang tidak setuju sebenarnya ya, tapi tidak 100% Pak. Artinya begini, karena saya juga punya teman di salah satu gereja di Samosir ya, di kampung saya. Sebenarnya dia pengen sekali meregenerasikan gerejanya itu kepada orang lain. Tapi karena itu gereja di daerah pedesaan, tidak ada yang mau. Sehingga anaknya lah yang akhirnya, karena tunduk kepada orang tua, akhirnya mau juga melanjutkan, begitu ya. Artinya bahwa kadang ada saya setujunya, ada tapi lebih banyak tidak setujunya. Artinya kalau gereja itu dibikin semacam warisan yang diberikan secara turun-temurun, ya tidak bagus menurut saya. Nanti akan lebih diperdalam dalam ilmu manajemen gereja nanti. Ada manajemen gereja ya, ada mata kuliah manajemen dan administrasi gereja, bahwa gereja itu adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan pribadi. Ya. Nah, bagaimana dengan jemaat-jemaat di dalamnya? Saya melihat itu adalah aset Kristus, dan Kristus pasti hadir di tengah-tengah mereka. Kita melihat ada banyak gereja yang akhirnya gembalanya jatuh, tetapi jemaatnya itu tetap Tuhan pelihara. Apakah akan muncul pemimpin yang baru atau dia malah dipindahkan ke tempat lain? Artinya Tuhan melihat itu, tapi cara kerja Roh Kudus itu pun dia tidak monopoli secara mutlak. Karena apa? Karena kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ada kehendak bebas yang diberikan Allah karena kodratnya, sehingga pekerjaan Roh Kudus itu juga berkarya sesuai dengan itu. Makanya tadi saya katakan, ada orang begini, dia sudah menerima Roh Kudus, sudah dibaptis, sudah lahir baru, tapi kok dia tidak berubah. Saya bilang, terus Roh Kudusnya apakah hilang atau tidak? Menurut saya tidak, karena sudah termaterai di sana. Nah, kenapa dia tidak berubah? Dia nanti kalau ditanya masuk surga nggak, ini nanti akan masuk surga. Tapi apa yang hilang? Ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya, Bapak Ibu. Contoh, ya saya kasih contoh lah. Saya bertobat tahun 2004. Ya. Kira-kira kalau saya bertobat tahun 2000, kira-kira ada nggak karya lain yang saya karyakan? Ada, 4 tahun. Ya kan gitu ya. Artinya, tapi karena saya bertobatnya tahun 2004,
waktu usia 26 tahun, lalu lulus umur 30 tahun, ada masa yang hilang. Padahal saya sudah tahun 2000 pun sudah terima Tuhan, artinya sudah terima Roh Kudus juga, tapi saya tidak mau menerima tuntunan itu sehingga saya terimanya tahun 2004. Apa yang terjadi? Ada masa yang hilang. Ini yang perlu kita lihat, bahwa orang yang sudah dimenangkan Roh Kudus, tapi dia tidak langsung responin itu secara total, apa yang terjadi? Ada masa-masa yang hilang yang tidak akan bisa terulang kembali. Nah, contoh, ibaratnya saya kasih ilustrasi lah. Kalau dari contoh, saya tidak terima tuntunan Roh Kudus sehingga saya dengan tidak berubah total dengan istri saya, contoh mungkin saya kasar dan lain sebagainya, lalu 5 tahun kemudian lalu saya akhirnya terima tuntunan Roh Kudus, saya lemah lembut, ada yang hilang? Nggak ada. 5 tahun yang harusnya saya bisa nikmatin hidup sejahtera dengan istri, berdamai dengan istri, terus ada rasa sukacita, itu kan nggak bisa kembali. Ada yang hilang. Itu kalau kita tidak menerima tuntunan Roh Kudus itu dari awal. Jadi bukan berarti Roh Kudus itu turun naik. Nanti akan dipelajari ya. Di perjanjian lama, Roh Kudus itu dia akan ada di dalam orang yang Tuhan berkenan. Tapi konsep pekerjaan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga dikatakan itu termaterai. Ya, termaterai, dimateraikan. Nah, jadi tidak keluar masuk ya. Ya, tidak keluar masuk. Jadi makanya ada beberapa statement hamba Tuhan yang menghembuskan Roh Kudus itu seolah-olah dia Allah yang menghembuskan Roh Kudus keluar masuk ke dalam diri seseorang, kan gitu. Kalau berbicara tentang karunia urapan Roh Kudus itu artinya contoh seseorang begitu dengan dia mendengar khotbah dari pendeta ini lalu akhirnya karya Roh Kudus itu nyata di dalam diri seseorang itu membuat dia sadar, itu bisa saja suasananya, bukan berarti Roh Kudus itu keluar masuk begitu ya. Nanti saya berharap sih Pak Tri yang akan menjelaskan ini secara dalam ya. Berarti artinya kalau saya menjelaskan ini, Pak Tri yang menjelaskan berarti Ibu Rone istrinya Pak Tri berarti sudah sembuh nanti kan hari Senin kan begitu kan, ya kan, gitu. Karena kalau saya yang menjelaskan nanti ya. Nanti Pak Tri senang-senang aja. Makanya tadi dia bilang terima kasih Pak Rudi katanya. Tapi saya mau Ibu Rone sehat karena istrinya Pak Tri itu adalah dosen favorit saya waktu saya masih sekolah di S1. Kenapa saya bilang dia dosen favorit saya? Karena saya suka orang-orang yang disiplin. Ibu Rone ini dulu apa? Terlambat 5 menit, pintu ditutup dan tidak bisa keluar, tidak bisa masuk lagi ke dalam ruangan. Itu beliau pada waktu itu. Makanya saya sangat memfavoritkan dia. Kami pernah dari 28 orang satu kelas, hanya 2 yang lulus, bukan karena nilai UAS-nya tidak bagus atau nilai UTS-nya tidak bagus. Tapi hanya 2 yang menyerahkan tugas tepat waktu. Yang 26-nya itu gagal, disuruh ulang di semester berikutnya. Nah gitu ya. Jadi beliau luar biasa sebenarnya. Makanya saya kalau ke kampus itu saya, halo Brone gitu ya. Gitu. Oke, begitu kira-kira Pak Roy ya. Jadi masa-masa yang dikatakan kegelapan gereja itu bukan berarti karya Roh Kudus tidak ada. Artinya memang di situ banyak munculnya ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang berusaha menjatuhkan gereja itu. Makanya disebut gereja dalam kegelapan. Tapi Tuhan kan tidak biarkan itu. Ya, Tuhan tidak biarkan itu. Oke. Demikian, atau ada tambahan dari yang lain? Oke. Pak Umbu? Siapa tadi? Ada Pak Umbu mau? Berarti Pak Umbu ini dari NTT ya? Ya, saya dari NTT tapi sekarang stay-nya di SKJ, Pak. Iya, Umbu itu kan marganya kan? Betul. Iya, karena saya dulu punya teman yang marganya Umbu juga. Sekarang dia di Kalimantan. Ya, makanya saya bilang Umbu. Ya, oke. Ya, silakan Pak Kelvin karena sudah jam 7 juga. Terima kasih Pak Rudi untuk pemaparannya. Sekali lagi kita beri applause yuk buat Pak Rudi di react ya. Kita apresiasi buat Pak Rudi.
Terima kasih banyak Pak untuk pandangannya ya, dan membuat kami juga bisa berdiskusi dengan lugas, dengan juga pikiran terbuka. Terima kasih. Mungkin kita minta Pak John ya untuk menutup kita semua dalam doa. Silakan Pak John.